Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Oras untuk kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudari, firman Tuhan di minggu sore hari ini untuk kita semua, yaitu dari kitab Roma pasal yang pertama, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-15, Roma 1, ayat 8 sampai ayat yang ke-15 saya akan bacakan untuk kita semua Bapak Ibu. Judul perikopnya di dalam Alkitab kita, Paulus ingin ke Roma. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian. Sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberian Injil anaknya adalah saksiku bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Aku berdoa, semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu, guna menguatkan kamu. Yaitu, supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu, tetapi hingga kini selalu aku terhalang, agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah, seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Demikianlah firman Tuhan untuk kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui firman Tuhan kita pada saat ini saya menjadi teringat seorang pahlawan nasional yang bernama TB Simatupang. Ya. Saya kira kita tahu bersama ya, nama seorang pahlawan nasional TB Simatupang, dari namanya aja berarti dia adalah orang Batak. Kelahiran Sidikalang 28 Januari 1920, meninggal 1 Januari 1990. Ya, seorang tokoh militer berpangkat Letjen. Dia juga tokoh gereja, ketua Dewan Gereja Indonesia, ketua Dewan Gereja Asia, sampai ketua Dewan Gereja Dunia. Di dalam buku autobiografinya berjudul Saya Adalah Orang yang Berhutang, yang terambil dari ini firman Tuhan kita ini, yaitu dari Roma pasal yang pertama ayat yang ke-14 itu tadi. Dia mengatakan bahwa hidupnya adalah pemberian Tuhan. Hidupnya adalah pemberian Tuhan, itu sebabnya dia adalah orang yang berhutang kepada Tuhan.
Itu sebabnya dia harus membayar hutang itu. Dengan apa? Dengan karya-karyanya, dengan perbuatan-perbuatan baiknya, dan semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Itu juga yang memang mau disampaikan firman Tuhan kita ini. Itu juga yang mau disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam firman Tuhan kita di sini. Bahwa Rasul Paulus dengan jelas juga mengatakan bahwa saya adalah orang yang berhutang pada orang Yunani ataupun bukan orang Yunani, orang terpelajar atau bukan orang terpelajar, maksudnya kepada siapa saja, kepada semua orang, terkhusus untuk mereka yang dikirimkan surat itu, yaitu orang yang ada di Roma. Namanya Roma, ibu kota, ya, ibu kota dunia lah pada saat itu. Bukan hanya ibu kota satu negara saja, tapi memang ibu kota dunia yang tentu saja di sana menjadi pusat peradaban dunia. Tentu ilmu pengetahuan pastinya di sana, segala perkembangan terjadi di sana. Itu yang disampaikan dalam firman Tuhan kita di sini, itulah yang menggerakkan dia untuk memberitakan Injil kepada siapa saja, kepada semua orang, termasuk terutama mereka yang ada di Roma ini. Dan menjadi satu kerinduan dia. Yang kita bisa lihat di sini beberapa kali, saya kira penekanannya, kerinduan dia untuk bisa datang berkunjung ke Roma. Ya. Ayat 9 dia mengatakan, aku selalu mengingat kamu. Aku berdoa untuk kamu, kira-kira seperti itu ayat 10. Kemudian ya yang paling jelas itu ya ayat 13 ya. Saudara-saudaraku, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu, tetapi hingga kini selalu aku terhalang. Tentu ada kerinduan dia untuk mau datang melihat jemaat yang dilayaninya, yang selama ini hanya melalui rekan-rekannya saja. Kenapa ada kerinduannya dikatakan di ayat yang pertama? Karena dia sudah mendengar bagaimana pertumbuhan iman yang berada di sana. Aku mengucap syukur kepada Allahku, dikatakan ayat ke-8 itu. Sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Ini menjadi dasar satu kerinduannya. Dan kalaupun dia merindukan itu untuk datang ke sana, dia mau memberikan kasih karunia di tengah-tengah umat itu. Dan melalui doa-doanya kepada jemaat yang ada di Roma itu, supaya mereka intinya untuk tumbuh di dalam iman dan semakin menerima karunia yang daripada Tuhan. Inilah yang menjadi dorongan bagi Rasul Paulus untuk dia berkunjung ataupun datang ke Roma. Dia melihat, mendengar bagaimana pertumbuhan iman yang baik, dan dia mau melihat langsung bagaimana kalaupun dia selalu mengingat jemaat yang ada di Roma, kalaupun dia berdoa, kalaupun dia selalu melayani untuk mereka, keinginannya adalah supaya pertumbuhan iman jemaat itu dapat terjadi dengan baik dan semakin merasakan karunia yang daripada Tuhan seluruh jemaat di sana. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi ke Tuhan kita Yesus Kristus, kalaupun dia mengatakan bahwa dia adalah orang yang berhutang,
Rasul Paulus di sini katakan, sehingga dia harus, ayat 14 itu dikatakan, aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, orang terpelajar maupun pada orang tidak terpelajar. Kalaupun dia berhutang kepada mereka itu semua, bukan berarti mereka itu memberikan sesuatu kepada Paulus, tidak. Tetapi sesungguhnya karena pemberian Tuhan, karya Tuhan untuk kehidupan Paulus, itulah yang menjadikan dia berhutang kepada mereka itu. Sehingga Rasul Paulus harus memberitakan Injil, memberitakan keselamatan itu kepada mereka. Jadi kalaupun dikatakan Rasul Paulus di sini dia berhutang sama orang Yunani, bukan Yunani, pelajar ataupun bukan orang terpelajar, itu bukan karena ada sesuatu yang diberikan orang itu kepada Paulus, tetapi karena Rasul Paulus sudah menerima kehidupan yang daripada Tuhan. Dia berbuat baik kepada orang bukan karena orang itu yang sudah buat baik sama dia, tapi karena sudah Tuhan yang berbuat baik sama dia, kepadanya, sehingga dia berbuat baik kepada sesama. Itulah cara hidup yang dilakukan oleh orang Kristen. Itu level yang terbaik, level yang terbaik. Jangan kita turunkan level standarnya untuk kehidupan kita. Jangan kita berbuat baik, tunggu orang berbuat baik kepada kita. Itu level yang masih di bawah dari standar kekristenan. Demikian juga yang lebih parah lagi ya, kita tak berbuat baik padahal orang lain berbuat baik kepada kita. Yaitu yang lebih parah lagi. Tetapi standarnya adalah yang diinginkan firman Tuhan kita di sini. Sebagai orang yang berhutang itu maksudnya adalah kita harus berbuat sesuatu, berbuat baik kepada sesama kita. Sebagaimana Rasul Paulus tugasnya adalah memberitakan Injil, yang dilakukannya adalah berbuat baik, memberitakan Injil supaya banyak orang percaya. Itulah tanggung jawab yang harus dilakukannya. Sehingga dia bersuka cita, sehingga dia bersemangat melakukan itu. Karena dia merasa bahwa dia adalah orang yang berhutang. Namanya hutang ya. Hutang harus dibayar. Karena itu dia bekerja dengan bagus, bekerja dengan baik. Karena dia merasakan bahwa dia adalah orang yang berhutang. Demikian juga orang Kristen itu. Orang Kristen juga harus semangat bekerja keras karena dia harus membayar hutangnya. Jadi ciri kehidupan orang Kristen adalah dia semangat menjalani kehidupannya. Dia melakukan yang terbaik, bekerja dengan baik, bekerja keras. Karena ada tanggung jawab yang harus dipenuhinya, yaitu membayar hutang tadi. Ya kalau kita analogikan ya dalam kehidupan sehari-hari ya bagaikan contohnya kepala keluarga ya, yang harus berjuang pantang menyerah ya. Laki-laki itu diam katanya ya kan, harus diam. Walaupun banyak beban, banyak tanggung jawab, tapi itu yang harus dilakukannya. Karena apa? Demi memenuhi tanggung jawabnya. Dia tetap bersemangat menjalani kehidupannya. Kira-kira demikianlah setiap orang Kristen, setiap orang percaya harus mempunyai kerja keras, bekerja dengan baik, melakukan yang terbaik sebagai rasa tanggung jawabnya atas segala pemberian Tuhan di dalam kehidupannya, dan semuanya itu untuk kemuliaan
nama Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya melihat ini juga yang harus kita tunjukkan, tanggung jawab kita di dalam kehidupan kita. Mengajarkan setiap orang untuk bertanggung jawab dalam kehidupannya. Saya kira ini yang menjadi satu alasan ya kenapa orang Batak itu cocok ya menjadi agama ataupun pemeluk agama Kristen ya. Karena dalam ajaran agama Kristen itu sepertinya nyambung ya, sama, ada kesamaan dengan filosofinya orang Batak ya. Ajaran kekristenan itu ya berdasarkan Alkitab ya mengajarkan orang itu untuk bertanggung jawab. Mengajarkan orang itu untuk jujur. Mengajarkan orang itu untuk benar. Mengajarkan orang untuk berani. Dan semuanya itu ada di dalam filosofi orang Batak. Itu sebabnya saya kira ini yang menjadi cocok memang. Makanya orang Batak itu nyambung. Macamnya klop dia kalau menjadi orang Kristen. Kalau yang lain, agama yang lain saya kira masih kayak macam bukan orang Batak lagi dia. Kira-kira seperti itulah. Ya. Berani tampil beda gitu. Ya. Orang Batak kan berani untuk tampil beda. Ya, Kristen memang harus berani juga tampil beda juga di dalam kehidupannya. Ini juga yang harus kita tunjukkan dalam kehidupan kita sebagai perwujudan kita menjadi orang Kristen. Sesuai dengan tanggung jawab kita masing-masing, sesuai dengan peran kita masing-masing. Melakukan yang terbaik di dalam kehidupannya. Ini saya sampaikan juga khususnya di sini masih banyak anak-anak muda di sini, remaja Naposo ya. Dikatakan di sini yang pertama tadi bahwa orang Kristen itu adalah orang yang berhutang. Orang yang berhutang karena dia sudah diberikan Tuhan kepada dia. Dia merasa dia ada berhutang. Berhutang sesungguhnya itu berhutang kepada Tuhan, tetapi membayarnya dia itu harus berkarya kepada sesamanya. Berbuat yang baik. Berbuat yang baik dan semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena itu orang Kristen itu harus semangat menjalani kehidupannya supaya dia dapat melakukan karya-karya yang terbaik untuk sesamanya. Itu juga yang harus kamu tunjukkan anak-anak muda, remaja, Naposo Bulung, semuanya. Semangat menjalani kehidupanmu. Itu adalah buah iman kita sebagai orang Kristen. Yang masih sekolah rajin belajar, berprestasi. Jangan menjadi orang yang pesimis, tetapi menjadi orang yang penuh dengan semangat. Ada tanggung jawab yang kau harus penuhi sebagai orang Kristen. Demikian juga dikatakan di sini dalam firman Tuhan kita di sini sesuai dengan tugas kita masing-masing, sesuai dengan peranan kita masing-masing. Rasul Paulus perannya memberitakan Injil. Hutangnya itu dibayarnya dengan menjalani tanggung jawabnya, perannya dengan baik sebagai pemberita Injil. Supaya semakin banyak orang yang percaya, supaya semakin dimuliakan nama Tuhan. Kita semua punya peran masing-masing di tengah-tengah kehidupan kita. Dan saya berharap peran kita adalah peran yang sewajarnya, peran yang sebenarnya. Sebagaimana lagu itu ya, lagu God Bless itu dikatakan dunia ini panggung sandiwara. Ceritanya mudah berubah. Ada peran wajar, ada peran berpura-pura. Tetapi saya yakin kita semua adalah peran yang wajarnya. Sebagaimana yang seharusnya kita lakukan. Kita melakukan peran kita dengan baik. Sebagaimana Rasul Paulus, dia sebagai seorang rasul memberitakan Injil itu yang dengan total tanggung jawabnya dilakukannya memberitakan Injil. Saya kira kita punya peran masing-masing yang harus kita jalani. Saya sebagai pendeta
Bapak Ibu, jemaat semuanya, anak-anak kami di sini punya peran masing-masing. Kita tunjukkan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tunjukkan peran kita juga sebagai peran kita masing-masing di rumah, di pekerjaan, di lingkungan kita dan lain sebagainya. Kita lakukan karya-karya kita, khususnya untuk anak-anak kami di sini. Anak-anak remaja dan naposo bulung di sini, apa yang harus kamu lakukan? Peranmu, peran sebagai sebagai anak-anak Tuhan, sekaligus merangkap peranmu sebagai anak di tengah-tengah keluarga, sebagai siswa-siswi pelajar. Demikian juga di lingkunganmu, kau harus menunjukkan itu. Melalui apa? Ya melalui perkataan, melalui perbuatanmu. Apa tanggung jawabmu? Tanggung jawabmu berprestasilah kamu, rajinlah belajar. Ada enggak tanggung jawabmu di rumah? Seorang anak tanggung jawabnya menghormati orang tua. Bagaimana menghormati orang tua? Bantulah juga orang tua. Kalau enggak membantu orang tua, apakah benar itu menghormati orang tua? Bantu orang tua. Apa tanggung jawabmu di rumah? Ada enggak satu tanggung jawabmu di rumah? Abang mau, saya mau, kamu anak-anak remaja khususnya ya. Paling tidak ada satu tanggung jawabmu di rumah. Apakah itu dari hal kecil membuang sampah dan lain sebagainya. Saya mau itu ada yang menjadi pelatihan untuk supaya kamu menjadi orang yang bertanggung jawab. Demikian juga dalam hal perkataan, kalian anak-anak remaja. Menjadi ciri khas kita sebagai orang Kristen itu, kita juga harus berani tampil beda. Jangan ikut-ikutan sama orang lain yang bisa saja itu sudah bertentangan dengan firman Tuhan. Perkataan-perkataan perbuatan. Perkataan itu anak-anak zaman sekarang sikit-sikit ngomong tak sopan. Sikit-sikit ngomong yang tak baik. Sikit-sikit ngomong yang tak jelas. Gak usah ikut-ikutan akan hal itu. Berani tampil beda. Demikian juga perbuatan-perbuatan yang tidak baik itu. Kita juga harus menunjukkan perbuatan-perbuatan yang bisa saja berbeda dengan orang lain, tetapi itulah yang diinginkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui kehidupan kita itu, melalui perbuatan-perbuatan kita, perkataan-perkataan kita, sesuai dengan peranan kita masing-masing, itu kita lakukan dengan baik. Kita lakukan tanggung jawab kita dengan baik. Kita menjadi orang yang bertanggung jawab. Jangan melepaskan tanggung jawab kita itu kepada orang lain. Tetapi kita bertanggung jawab atas peran dan tugas kita masing-masing. Yang menjadi repot kadang di dalam kehidupan kita, kita tidak melakukan peran ataupun tanggung jawab kita. Tetapi orang yang seperti ini juga sering mengerjakan yang bukan tanggung jawabnya. Biasanya orang yang mengerjakan yang bukan urusannya, mengerjakan yang bukan tanggung jawabnya, dia tidak melakukan perannya, tidak melakukan tanggung jawabnya dengan baik. Tetapi biarlah semua melalui firman Tuhan kita di sini kita diajarkan menjadi orang-orang yang bertanggung jawab sesuai dengan perannya masing-masing, dan kita jadikan itu sebagai perbuatan kita, karya kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau tanda kutip tadi berdasarkan firman Tuhan kita di sini, untuk membayar hutang itu, bayarlah hutangmu, kira-kira seperti itu ya. Karena kita sudah diberikan oleh Tuhan yang terbaik di dalam kehidupan kita ini. Amin. Kita berdoa.